berjumpa kembali di channel kami, channel para guru hebat, channel para kepala sekolah hebat. Ya, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam tabia. Tabia itu pasti Bapak Ibu tahu ya, itu adalah salam khas orang Maluku. Ya, karena di hadapan saya ini sudah ada kepala sekolah hebat, ya, juga berasal dari guru hebat. Nah, oleh karena itu tidak salah kemudian saya ingin dapatkan banyak cerita, pengalaman, dan sekaligus mungkin saya juga harus belajar sebagai orang baru di ngurusin ini guru ya. Guru hebat ini luar biasa. Kaitannya dengan implementasi kurikulum Merdeka. Ini sekarang kan lagi apa ya, lagi kan ini memang kita sebagai guru penggerak ini lagi bukan ditekan juga, tapi diminta untuk segera ini mendorong guru-guru kita, kepala sekolah-sekolah. Oleh karena itu supaya ini bisa jadi pengalaman, jadi sesuatu yang bisa dipelajari oleh Bapak Ibu guru yang di luar sana barangkali. Minta kesediaan Ibu Fitri, silakan diperkenalkan dirinya, gitu ya. Silakan. Terima kasih. Saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Kepala Sekolah Hebat, Ibu Kepala Sekolah Hebat, guru-guru hebat dimanapun berada. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitria Jibran. Saya Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 1 SD Negeri 70 Ambon. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya yakin sekali biasanya sebagai kepala sekolah hebat itu punya jadwal, sudah pasti terjadwal kemana-mana. Dan mumpung ada di lingkungan Balai Guru Penggerak dengan kesederhanaan kami ini, kayaknya sangat disayangkan kalau saya harus lewatkan kesempatan ini untuk meminta kesempatannya berbagi terkait dengan pengalaman Ibu dalam hal implementasi kurikulum Merdeka. Nah, begini Ibu, jadi ini kaitannya dengan implementasi kurikulum Merdeka jalur mandiri ya, yang mandiri. Ada satu fenomena ya. Jadi untuk ketahuan Ibu ada 400 sekolah yang telah dengan berani luar biasa mendaftarkan diri sebagai pelaksana kurikulum Merdeka jalur mandiri ya. Nah, dalam pantauan saya di dashboard itu masih ada 14 sekolah yang belum login. Saya pikir itu mungkin kendala teknis. Tapi yang menarik adalah ada yang sudah login tapi belum berproses, belum mulai belajar. Nah, lebih jauh itu ketika kita menelusuri ada satu kesulitan ya, atau mungkin ini karena pengalaman yang atau ini sumber belajar. Ini terkait dengan asesmen awal. Apakah itu penting menurut Ibu? Terkait dengan asesmen awal, dan yang menurut pengalaman Ibu bagaimana efeknya terhadap pembelajaran ketika dimulai dengan asesmen diagnosis di awal itu? Silakan. Terima kasih. Kalau kita berbicara kurikulum Merdeka, implementasi, apalagi sekarang ada 3 pilihan ya, ada mandiri, berubah, dan ada juga berbagi. Nah, salah satunya yaitu ada yang menjadi kekuatan kita adalah asesmen awal. Ya, sekarang kita biasa dibilang itu asesmen diagnostik, sekarang sudah dibilang asesmen awal. Nah, asesmen awal kekuatan apapun namanya apapun namanya. Jadi memang namanya sekarang sudah berganti dengan asesmen awal ya. Jadi sama aja sih sebenarnya asesmen diagnostik biar mempermudah saja. Jadi kalau di awal pembelajaran itu memang harus ada diferensiasinya itu, yaitu harus ada asesmen awal tadi. Nah, kita melihat sebelum lebih jauh, pengalaman Ibu ketika mau melakukan asesmen, persiapan apa yang dilakukan? Benar sekali. Misalkan persiapan dari aspek gurunya, betul. Kemudian siswanya harus apa, dan itu perlu dicoba. Betul sekali. Itu yang pertama adalah kita bersama dengan guru memberi informasi terkait diferensiasi tadi. Nah, asesmen awal itu yang kita lakukan adalah bagaimana mengambil data untuk siswa. Nah, di situ harus ada data-data. Nah, data-data kita membuat format. Di situ ada kesiapan belajarnya, ya, keterkaitan kemampuan anak. Terus, nah kita ngambilnya dari mana? Otomatis kalau keterkaitan awal, kompetensi anak, otomatis kita ngambil dari siswa sebelumnya, kelas sebelumnya. Itu kalau di awal. Tapi kalau di kelas 1 otomatis kita harus benar-benar memberikan tes awal. Nah,
Itu terus kesiapan awal kita membuat format, terus ada juga untuk terkait tes bakat ini itu minat. kita yang siapkan, Iya. guru yang siapkan. Iya, guru yang siapkan. Disepakati. Nah, itu Ya, oke. kita sepakati, terus kita tes anak untuk yang guru awal, apa namanya kelas 1 ya, kelas awal. Tapi kalau kelas 2, 3, 4 itu kita mempersiapkan udah ada database-nya Ada dari database. kelas sebelumnya. Oke, Nah, ya. itu untuk kesiapan pembelajaran atau kompetensi awal. Nah, kalau untuk bakat minat itu kita langsung menanyakan kepada anak. Nah, jadi kita siapkan semua nama-namanya, terus kita tanyakan kepada anak gitu nantinya. Ada format tersendiri. Kaitannya dengan sekarang pemanfaatan platform Merdeka Iya. Mengajari. Itu bagaimana asesmen dilakukan? Iya, kalau di sekolah penggerak kita yang sekarang ini memang kita udah gunakan. Jadi Iya. saya menyarankan untuk membuat kelas. Nah, Oh. ada akun-akun belajar.id untuk siswa juga yang Di sudah dalam platform diaktifkan. itu ya? Di dalam Dibuat platform. kelas dulu, Jadi itu ya. dibuat kelas. Buat kelas Sama dulu. seperti Google Classroom, Ya, jadi buat oke. kelas sama Ya, juga dibuat kayak semacam Yang membuat kelas Google ini Form. admin ya? Iya, benar sekali. Jadi nanti admin, jadi masukkan anak-anak punya akun ID di dalam satu kelas. Nah, nanti di situ bisa kita berbagi link. Jadi kita memberikan asesmen di situ ada 2. Jadi sebentar begini. Ada Ini kan di sekolah literasi dan itu ada numerasi. kepala sekolah, Benar. ada operator, Iya. ada guru Iya. sebagai pelaksana. Iya, kan? benar. Nah, yang menyiapkan kelas ini Iya. operatornya, Iya. artinya yang membantu lah Iya. ya, yang membantu, ataukah guru sendiri itu yang harus Iya. berperan menyiapkan kelas? Iya. Apa yang pengalaman ibu? Iya, itu yang otomatis sih pasti gurunya, Gurunya wali yang kelasnya menyiapkan. Oh, untuk wali kelas. menyiapkan anak-anaknya. Hmm. Karena di dalam kelas itu untuk memudahkan sebenarnya, Iya. memudahkan melakukan asesmen. Nah, asesmen itu kan ada 2 di dalamnya, ada yang dibilang literasi dan numerasi. Nah, ada secara online, ada juga secara offline. Iya. Jadi anak-anak di situ ada online, kita membagikan link. Nah, link itu nanti berbentuk Google Form. Oke. Nah, itu kita bagikan dan lihat hasilnya. Nah, itu udah langsung terupdate langsung dengan hasilnya. Jadi Di anak-anak situ. bisa Jadi, tahu berapa nilai yang dia dapat. Nah, sekarang begini, Ya. itu pada saat asesmen dilakukan, katakanlah ada tadi daftar-daftar Iya. pertanyaan yang diberikan. betul sekali. Siswa pada posisi ada di rumah atau Iya. ada di sekolah? Ya, kalau yang dilakukan itu sebenarnya kalau bisa juga di rumah, karena Ya. itu kan online, secara Karena online. begini, jangan sampai mama, jangan-jangan ibunya atau Iya, bapaknya dikerjakan yang ya. mengerjakan, kan? Iya, benar Nah, sekali. untuk menghindari ini bagaimana gitu loh. Artinya Iya. kan tidak bisa juga kemudian kita mengesankan asesmen ini Iya, seperti benar dia sekali. ikut tes kan. Betul. Sehingga kemudian dalam Mencegah tekanan ya, dia benar sekali. ada apa ya? Ada keinginan Iya. supaya jawabannya jadi bagus-bagus gitu Iya. kan. Itu bagaimana Jadi, menghindari pengalaman ibu? kalau saya untuk menyarankan kepada guru itu bebas gitu. Bebas. Artinya, jadi guru Harus. itu udah bisa melihat kemampuan anak. Ya. Jadi kita melihat kejujuran anak. Hmm. Nah, itu juga merupakan bukti juga termasuk profil pelajar Pancasila, religi itu harus Jadi kejujuran. peran Nah, guru-gurunya itu harus iya. meyakinkan bahwa ini Iya, hanya asesmen gitu ya. iya. Asesmen hanya untuk memotret, untuk Iya, kebutuhan dia. betul Dia tidak sekali. harus jadi kejujuran yang paling Iya, penting. jadi kejujuran. Jadi dimanapun itu, jadi kalau kita mau langsung berbasisnya kita mau di sekolah aja gitu, jadi kayak terbatas gitu. Jadi itu kan banyak nih, ada beberapa asesmen yang kita lihat dari beberapa mapel, Iya. terus ada beberapa literasi dan numerasi juga dari itu beberapa contoh. Jadi nanti bisa dibuktikan gitu, Oke. dibuktikan dengan kerja di rumah dengan di sekolah. Nah itu bukti kejujuran. Ya, Nah diterapkan kejujuran itu, tadi. Ini jadi catatan buat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekali. yang sekarang baru memulai untuk mengimplementasikan kurikulum Ya. Merdeka. Poin pertama, Ya, jujur. kejujuran. Pastikan anak-anak didik kita Ya, itu mengisi diperbiasakan. asesmen dengan jujur. Jujur, benar Jadi sekali. ini tidak cerita baik atau buruknya, tapi Iya. jujur yang penting. Jujur yang Kenapa? penting. Karena Betul. nanti hasil asesmen itu akan menjadi Membuktikan menjadi dasar kompetensi untuk mereka. pembelajarannya yang Betul berdiferensiasi sekali. tadi. Betul, Begitu ya? betul Oke. sekali. Nah, baik, Jadi lanjut. pembuktian. Terus selanjutnya Jadi- gimana? Apalagi? Iya. Oke, itu sudah dilakukan. Iya. Jadi nanti Iya. proses-prosesnya itu nanti sementara lagi diambil dulu, diverifikasi lagi untuk akun-akun datanya karena ada beberapa memang yang belum up to date gitu. Iya. Jadi kita masukkan semua secara keseluruhan gitu. Jadi per baik. kelas masing-masing wali kelas bertanggung jawab dengan kelasnya. Iya. Nah, jika memang anak keterbatasan dengan online, kita bisa offline. Oke. Bisa soal-soal itu kita print. Kita Oh, print, kita siap. bagikan ke anak. Itu Bisa. untuk Iya. keterbatasan Iya, itu bisa. tadi Jadi ya. kita menyiapkan itu dua versi, ada online, ada offline.
online. Ya. Ya, karena ada keterbatasan tadi, mungkin kendala jaringan, mungkin juga tidak menggunakan Jadi bukan masalah itu. Iya, sebenarnya nggak ada masalah. Kita Ya, bisa ya. mendesain segala mungkin yang kita bisa capai untuk anak-anak gitu. Semua, ya. Jadi mereka juga gitu memberikan kesempatan yang sama gitu. Jadi bukan yang online saja yang mereka punya, yang punya Android dan tidak. Jadi yang tidak punya Android tetap mereka jalankan asesmen itu. Kebetulan di saya itu ada sekolah ada aset ya Pak ya. Ada aset itu ada 65 iPad. Nah, itu kita bisa fungsikan juga untuk anak-anak. Terus ada juga Chromebook, ada 18 Chromebook. Nah, itu kita udah fungsikan ke anak-anak. Pertama adalah anak-anak melatih mereka untuk membuat cerita sederhana saja melalui Chromebook. Jadi kita bukan guru saja untuk melatih di Chromebook, tetapi kita buat ke anak-anak juga. Nah, besok jadwalnya kelas 5. Jadi kita membuat penjadwalan, jadi Chromebook itu berjalan terus setiap saatnya. Ya, mereka membuat cerita sederhana, itu hasil karya mereka nanti kita akan bukukan. Tapi alhamdulillah kita sementara masih mendesain beberapa cerita. Memang udah dari semester tahun lalu itu kita udah punya cerita banyak, ini tinggal kita bukukan saja. Nah, dari hasil dari Chromebook yang tadi, terus ada iPad juga, kita kasih ke anak-anak yang memang mereka membutuhkan dan mereka tidak punya Android sama sekali di rumah sebagai komunikasi. Baik. Sekarang gini, terakhir ini. Baik. Katakan ini kan tentu saja Ibu bukan baru mulai dari benar sekali. Berangkat dari kurikulum ini sudah mengalami banyak perubahan. Kurikulum dari kurikulum sebelumnya ada kurikulum yang terakhir kurikulum 2013 betul. Kurikulum Merdeka. Sekarang gimana? Apa tanggapan Ibu atau paling tidak inilah komentar Ibu terkait ini? Silakan. Terima kasih Pak. Jadi kalau kita melihat kurikulum itu ada yang bilang ganti presiden, ganti menteri itu ganti kurikulum. Kalau menurut saya memang fine-fine aja karena sesuai dengan zaman harus berubah gitu. Harus berubah. Memang benar-benar intinya adalah buku sebenarnya tidak berubah, dia mengembang. Dia mengembang ada pengembangan dari seperti kita membuat RPP sekarang namanya modul ajar. Nah, dia lebih lengkap lagi, lebih lengkap, lebih kontekstual, lebih karena ada beberapa konsep atau item yang ada di dalamnya itu dia luas sekali. Termasuk perkembangan teknologi. Termasuk di dalamnya juga ada glosarium dan daftar pustaka karena memang biasanya kalau kita mengambil sumber-sumber atau referensi lain, nah itu tidak termasuk. Nah ini sekarang sudah dimasukkan daftar pustaka. Jadi lebih hebatnya modul ajar seperti itu. Jadi pengembangannya lebih luas, lebih bagus lagi. Ini kurikulum Merdeka ini cukup membantu betul. Nah intinya adalah memang ada perubahan sedikit, diantaranya adalah bukan perubahan pengembangan, di dalamnya adalah proyek. Ada proyeknya, ada profil pelajar Pancasilanya, karena di dalam terus ada asesmen. Nah, kita di situ juga ada pertanyaan pemantik di dalam modul ajar, ada juga pertanyaan ada kompetensi awal. Jadi lebih lengkap lagi gitu dari K13 yang satu lembar yang K13 sederhana. Jadi lebih luas lagi. Saran Ibu Fitri ke Bapak Ibu guru hebat yang di luar sana, silakan. Ya, saran saya untuk sekarang yang kita menggunakan implementasi kurikulum, jangan berputus asa, jangan cepat pasrah dan tetap harus semangat dan kita harus tetap melihat yang terbaru, yang ter up to date yang ter up to date. Kenapa? Karena kita harus mengikuti pengembangan zaman kota kita sekarang yang seperti apa. Nah, sekarang lagi marak-maraknya implementasi kurikulum Merdeka. Nah, di situ kita melihat capaian-capaian yang harus kita bangun harus ada kolaborasinya, harus ada kerjasama yang baik antar sekolah lain juga terus antar mungkin ada dari kita dari pihak-pihak luar itu kekuatan kita, aset kita sebenarnya untuk membantu program-program yang kita akan jalankan. Itu aja. Terima kasih Bu Fitri. Jelas sekali apa yang disampaikan Bu Fitri Jadi perubahan itu niscaya akan terjadi Yang penting adalah mimpi kita pastikan diri kita selalu ada dalam perubahan itu. Betul sekali. Ketika kita menghindari perubahan itu dan tidak ingin terlibat dalam perubahan itu, maka semuanya kita sudah terhempas dari perkembangan zaman yang ada. Terima kasih Ibu Fitri sudah hadir di sini. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa kembali lagi sampai ketemu lagi di
channel berikut ya. Ya, terima kasih. Ya, sebagai awal tentu saja akan ada banyak kekurangan. Semangat. Mohon dimaafkan, kritik dan saran dari Bapak Ibu guru hebat sangat kami tunggu.